wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Rusmin? Ya, Selamat pagi. Pagi juga. Jadi sesuai dengan perjanjian kita kemarin bahwa pada pagi hari ini saya akan melakukan praktik coaching terhadap Pak Rusmin ya. Kira-kira apa tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Rusmin ini? Ya, jadi tujuan yang ingin saya capai adalah saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam menciptakan iklim atau suasana belajar di kelas yang memungkinkan peserta didik bisa belajar dengan aman, nyaman, kondusif, dan bisa mencapai target pembelajaran seperti apa yang diharapkan. Terus selanjutnya Pak Rusmin, area pengembangan yang hendak dicapai sendiri oleh Pak Rusmin itu ada bidang apa? Misalnya yang saya ingin area yang saya kembangkan adalah bagaimana guru bisa mengkondisikan peserta didik agar bisa belajar seperti apa yang diharapkan, tentunya dengan berbagai macam usaha dan upaya sehingga target pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Ada juga mungkin yang ingin dikembangkan Pak Rusmin, kemampuan terkait kemampuan Pak Rusmin sendiri. Ya, termasuk adalah kemampuan bagaimana menerapkan suatu model pembelajaran yang sudah saya pelajari sebelumnya, sehingga dengan penerapan model pembelajaran itu membuktikan apakah sudah dipahami atau belum. Terus strategi yang dipersiapkan oleh Pak Rusmin itu meningkatkan kemampuan itu apa? Jadi strategi yang pertama adalah menyediakan berbagai macam sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, kemudian menyiapkan strategi, model, dan metode pembelajaran, sehingga dengan adanya semua hal itu maka diharapkan proses pembelajaran bisa berjalan lancar, dan jika proses pembelajaran berjalan lancar otomatis hasil pembelajaran diharapkan akan tercapai dengan sebaik mungkin. Luar biasa Pak Rusmin, terima kasih Pak Rusmin. Jadi saya tunggu praktiknya Pak Rusmin di kelas ya. Ya, siap. Oke, selamat sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Hari ini kita tetap sehat selalu. Kita untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini kita sama dengan mendapatkan kelas kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini yang telah membawa kita dari alam sembilan kita menuju alam yang hamdulillah. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita masuk ke materi, mari kita sama-sama berdoa dulu. Silakan kelas. Silakan kelas. Ya, silakan pimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya, berikutnya, apabila kalian mengambil sensi bagian kalian hari ini ada yang tidak hadir? Ada banyak. Atas nama siapa saja? Payat Sabara sakit Dan sakit. Yang lagi main? Ya. Oke, alhamdulillah hari ini sebagian besar. Ya. Jadi hari ini maksudnya adalah komponen lingkungan dan lingkungan makhluk. Oke. Kemudian di gambar itu adalah contoh beberapa keragaman hayati di alam sekitar kita. Ya. Kira-kira terdiri dari apa saja itu? Ya, intinya terdiri dari tumbuhan dan hewan. Oke. Masuk. Nah, kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini pertama kita membahas tentang kegiatan pembelajaran yang akan kita lalui. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Ya, di kegiatan pendahuluan kita akan
membahas tujuan pembelajaran. Yang kedua, motivasi belajar. Ketiga, melakukan SPG. Yang keempat, penjabaran materi pembelajaran. Ya, kemudian nanti kegiatan ini karena kita menggunakan materi pembelajaran discovery learning. Kegiatan pertama adalah pemberian laksana. Ini berupa pertanyaan tematik. Yang kedua, kita akan melakukan identifikasi masalah. Dalam hal ini kalian akan diberikan nomor kerja peserta didik yang akan dikerjakan secara berkelompok. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Di sini kalian disarankan untuk melakukan kegiatan literasi atau membaca materi dari berbagai macam sumber, entah itu dari buku maupun dari media internet. Yang keempat, pengolahan data kalian diminta untuk berdiskusi ya, dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Yang kelima, pembuktian. Di sini kalian diminta untuk melakukan presentasi dari karya yang kalian ciptakan. Yang keenam, menarik kesimpulan atau generalisasi. Berikutnya adalah kegiatan penutup. Kita akan mengerjakan soal evaluasi untuk membuktikan tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita bahas tadi. Kemudian refleksi terhadap kegiatan pembelajaran. Di sini kesan kalian ya. Kemudian pemberian tugas rumah (PR). Kemudian mengingatkan materi pada pertemuan berikutnya. Yang terakhir adalah doa penutup. Kemudian nanti asesmen atau penilaian yang kita gunakan pertama adalah penilaian sikap. Selama proses pembelajaran kalian akan diobservasi. Kemudian penilaian pengetahuan yaitu pengerjaan LKPD. Apakah nanti LKPD-nya terjawab dengan baik atau sebaliknya. Yang terakhir adalah penilaian keterampilan berupa uji kerja saat presentasi kelompok. Kemudian tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat memahami pengertian flora dan fauna melalui penerapan pada pembelajaran discovery learning dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis arti penting flora dan fauna bagi kehidupan melalui penerapan pada pembelajaran discovery learning dengan baik. Ya, ini sebagai motivasi belajar untuk kita semua. Ya, ini salah satu wejangan yang diberikan oleh seorang imam besar, yaitu Imam Syafi'i. Dia mengatakan, jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya. Ya, artinya di saat-saat masa keemasan kalian dituntut untuk menuntut sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan. Karena syarat mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat adalah dengan ilmu pengetahuan. Ya, memang belajar itu berat ya, tapi kalau kita ingin sukses tentu kita harus kerja keras, sabar ya. Jadi inti dari kata ini adalah ketika kita ingin sukses maka harus kita giat belajar, dan seandainya kita itu tidak lakukan maka akhir dari kehidupan kita adalah penyesalan. Apa maksud dari belajar? Ini nggak ada N-nya, M-nya dihilangkan. Itu ada gambar meja, M-nya dihilangkan. Belajar tidak memperhatikan guru. Gajah. Gajah. Ada jawaban lain? Kucing. Gajah. Oke, kita buktikan. Ya, jawabannya adalah Gajah. gambar kedua. Ada orang lari, ada lampu. Alam. Lebah. Ada jawaban lain? Harimau. Harimau. Iya, betul. Jawabannya adalah harimau. Yang lari, L itu diganti dengan H, madu, huruf D-nya dihilangkan menjadi harimau. Soal terakhir. Ya. Ada gambar tang, T-nya diganti dengan J. Ada fish, huruf T-nya dihilangkan. Kira-kira apa jawabannya? Jangkar. Enggak? Kuning-kuning. Apa kira-kira? Macan. Ada yang jawaban lain? Jek. Kita Jangkar. Pak. Jangkrik.
Berdoa dalam hati mulai. Ya, selesai. Kemudian mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan cara melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rusmin. Ya, selamat pagi juga. Baiklah, sesuai dengan rencana kita kemarin bahwa pada pagi hari ini kita akan melaksanakan dialog coaching pasca observasi kelas yang telah dilaksanakan oleh Pak Rusmin tadi. Jadi kita boleh aja ya Pak Rusmin ya. Iya. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Rusmin setelah melakukan pembelajaran tadi? Ya. Ya, menurut pendapat saya, perasaan saya sangat puas sekali dengan proses pembelajaran yang sudah berlangsung tadi, di mana jauh sekali perbedaan antara pembelajaran sebelumnya dengan yang sekarang. Kalau yang sebelumnya siswa sulit sekali untuk dikondisikan untuk memperhatikan materi, termasuk untuk berdiskusi, untuk menyampaikan pendapat. Tapi hari ini alhamdulillah bisa sesuai dengan target yang diharapkan, di mana peserta didik sangat antusias mengikuti pembelajaran. Kemudian mereka sangat tertantang untuk menyelesaikan masalah yang disampaikan, apa yang diberikan dalam bentuk LKPD. Kemudian mereka melakukan kolaborasi dan ternyata mereka juga bisa mengkomunikasikan apa karya yang mereka sudah ciptakan pada saat diskusi kelompok. Luar biasa begini. Alhamdulillah. Jadi senang ya kita Ya, alhamdulillah merasa puas. siswa seperti itu. Jadi terus apa yang ingin dicapai oleh Pak Rusmin kemarin, target-target peningkatan yang ingin dikembangkan Pak Rusmin itu menurut Pak Rusmin bagaimana sekarang? Ya, alhamdulillah ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita rencanakan kemarin, ingin meningkatkan proses dan hasil dari pembelajaran, dan itu ternyata sudah kita bisa capai. Buktinya dari proses pembelajaran sudah bisa berlancar, siswa tidak perlu terlalu diperintah untuk melakukan apa yang kita kendaki. Kemudian ternyata mereka juga hasil belajarnya juga cukup memuaskan, di mana mereka bisa mengkomunikasikan sesuai dengan sintak pembelajaran yang dikendaki. Misalnya presentasi kelompok, bagaimana kelompok menanggapi jawaban teman yang sudah mereka jawab. Terkait dengan kondisi kelas sudah bisa terkendali ya? Ya. Ya, kalau dibanding dengan pembelajaran sebelumnya, ini lumayan bisa dikendalikan karena ya wajar memang kelas itu pasti ada siswa yang sulit diatur, tapi dengan mengkondisikannya tetap bersahabat, terus ya, memberikan masukan motivasi belajar, maka diharapkan mereka bisa sadar dengan sendirinya dan bisa mengikuti pembelajaran dengan semestinya. Jadi anak-anak tadi serius belajar ya? Ya, alhamdulillah serius. Terus menurut Pak Rusmin sendiri ada nggak hal yang masih perlu ditingkatkan? Ya, Apa? yang masih perlu ditingkatkan adalah kedisiplinan peserta didik saat mengerjakan tugas, di mana tadi masih ada siswa yang mengerjakan tugas sambil main-main. Di situ letak tantangan ke depan yang mesti harus diperbaiki. Yang tentunya mungkin dengan penanganan modul pembelajaran dan strategi pembelajaran yang lebih unggul dari kegiatan pembelajaran pada hari ini. Terkait dengan penggunaan metode, gimana Pak? Ya,
Nanti kita menggunakan metode diskusi yang merupakan bagian dari sintak discovery learning, dan ternyata dalam metode itu bisa mengunggah minat dan menunjukkan minat peserta didik untuk berkolaborasi dalam sebuah kelompok. Di situ dalam kelompok itu mereka bisa membagi tugas sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Misalnya ada yang mencari atau membaca literatur, kemudian itu menjawab pertanyaan, kemudian nanti ada yang mempresentasikan. Jadi setiap kelompok itu mereka membagi peran sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, dan ini lebih mengarah pada pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi apa ya, anak-anak sudah termotivasi ya dengan itu, dengan media pembelajaran. Nah, termasuk dengan media pembelajaran. Selain ini anak-anak sudah kelihatan berkolaborasi juga ya, luar biasa Pak Min. Kemudian rencana tindak lanjut Pak Wisnu. Rencana tindak lanjut yang untuk meningkatkannya, jadi guru harus lebih giat lagi untuk mempersiapkan sehingga sesuatu yang dibutuhkan, termasuk media pembelajaran yang lebih interaktif, kemudian mode pembelajaran yang lebih menantang, ya, kemudian menciptakan iklim belajar lebih aman, kemudian menciptakan kondisi belajar kondusif, tidak ada lagi mungkin peserta didik yang menganggur atau bermain-main, sehingga perlu mungkin ada kesepakatan kelas, sehingga dengan kesadaran sendiri siswa itu akan mengikuti aturan-aturan dalam proses pembelajaran. Luar biasa Min. Jadi enak rasanya kalau kita jadi guru Ya, dengan apa ya, cara-cara seperti yang dilaksanakan oleh Pak Wisnu. Jadi seperti kita tidak ada beban kan ya, Iya. kita santai, kita memahami anak ya. Jadi terima kasih Pak Min. baik. Jadi kita tunggu Sama. inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pak Rusmin untuk meningkatkan hasil belajar anak kita di sekolah. Jadi Sama-sama. terima kasih Pak Min. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu sih?